Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا رب العالمين. Ikhwan fiddin, kaum muslimin muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puja hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan atas nikmat demi nikmat yang tiada hentinya Allah curahkan kepada kita sekalian dalam kehidupan kita. Maka hendaknya adalah kita terus saling mengingatkan untuk tiada lupa bersyukur kepada Al-Mun'im, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat tersebut. Dan marilah kita manfaatkan nikmat demi nikmat yang Allah berikan ini dalam ketaatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, sebagaimana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka niscaya aku akan menambahkannya kepada kalian. Namun apabila kalian kufur, maka sesungguhnya azabku adalah sangat pedih. Dan insya Allah pada sore hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembahasan fikih doa. Yang pada pertemuan sebelumnya kita sempat membahas beberapa di antara adab-adab dalam berdoa. Kita murojaah sedikit, kita review sedikit. Di antara adab-adab berdoa yang sudah kita bahas, yang pertama adalah menghadap ke arah kiblat. Dalilnya adalah di antara hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Rasulullah SAW dalam peperangan Badar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, lamma kana yaumu Badrin, ketika di hari terjadinya perang Badar, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah orang-orang musyrikin yang saat itu jumlahnya 1.000 orang. Sedangkan para sahabat beliau jumlahnya adalah 319 orang. Kemudian kata Umar bin Khattab, fastaqbala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblah. Maka Nabiullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya beliau memang menyengaja menghadap ke arah kiblat ketika hendak berdoa. Ya, maka ini pun adalah petunjuk bagi kita ketika berdoa, ya dianjurkan untuk menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang kedua adalah dengan mengangkat kedua tangan. Ya. Di antara dalilnya adalah hadis tadi juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kiblat, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Summa madda yadayhi. Ya. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha hayyun karim,
yastahyi idza rafa'a al-'abdu ilaihi yadayhi yas'aluh an yaruddahuma sifra. Allah malu apabila hambanya mengangkat kedua tangannya minta kepadanya, kemudian Allah tolak mentah-mentah, ya, pulang dengan tangan kosong. Allah malu. Pasti Allah akan jawab doa itu. Maka dianjurkan pula bagi kita yang berdoa adalah mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Kemudian adab yang ketiga adalah bertahmid, memuji Allah dan bersalawat atas Nabi alaihissalatu wassalam. Bertahmid, mengucapkan minimal alhamdulillah. Kemudian setelah itu bersalawat, ya wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini minimalnya. Nabi SAW pernah melihat ada seorang sahabat yang berdoa nggak pakai bertahmid, nggak pakai salawat. Langsung dia minta, ya Allah saya mau ini, begitu. Maka Nabi SAW pun, ya beliau bersabda, ajilah hada, orang ini terburu-buru, tergesa-gesa. Kemudian beliau pun memberikan petunjuk beliau, ya, idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillahi wa tsana alaihi thumma lisalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyad'u ba'du bima syaa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian berdoa maka mulailah dengan memuji Rabb-nya, dengan menyanjung Rabb-nya. Kemudian setelah itu hendaknya dia bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu silahkan berdoa dengan apa saja yang dia inginkan. Jadi ini adab yang ketiga, bertahmid dan bersolawat. Kemudian adab yang keempat, ikhwan fillah, adab yang keempat adalah menyebut asmaul husna, ya, bertawasul dengan asma al husna. Sebagaimana Allah perintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Makanya kita berdoa memanggil nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah kita bertahmid, bersalawat, kemudian kita seru, ya Rahman, ya Rahim, ya Allahumma ya Rabb. Ya. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah adab yang kelima, yaitu berdoa dengan suara yang lembut, ya, dengan merendahkan diri kita di hadapan Allah dan berdoa dengan suara yang lembut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-55, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan tadarru', dengan merendahkan diri kalian, wa khufyah, dan dengan suara yang lembut. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya. Jadi ini yang kelima. Selanjutnya adab yang keenam adalah mengulang-ulang doa kita 3 kali. Ya, khususnya untuk doa-doa yang penting, ya, doa-doa yang urgent begitu, maka ada baiknya kita ulang sebanyak 3 kali. Sebagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza da'a thalathan wa idza sa'ala thalathan. Beliau dulu itu kalau berdoa kepada Allah, beliau ulangi 3 kali. Beliau kalau minta sama Allah, beliau ulangi tiga kali. Ya. Maka kita pun ya boleh mengulang-ulang 3 kali, dan ini adalah salah satu sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketujuh yang sudah kita bahas kemarin juga adalah, yaitu ada yang ketujuh, berdoa sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya. Ya. Jadi berdoa itu kapan dan di mana saja sebanyak-banyaknya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza sa'ala ahadukum falyukthir fa innahu yas'alu rabbah." Kalau kalian minta atau berdoa, maka perbanyaklah permintaan kalian itu karena dia sedang meminta kepada Rabb-nya, kepada pemiliknya, kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Ya. Maka kita minta apa saja sama Allah. Ya, dalam keadaan sulit, misalnya sekarang sedang wabah, sedang sakit, sedang, ya, berat, minta sama Allah Subhanahu wa taala.
dan sebanyak-banyak, sesering-seringnya. Justru semakin sering Allah semakin senang. Karena apa? Karena doa itu adalah ibadah. Bahkan ibadah yang paling mulia di sisi Allah, ibadah terbaik. Ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah senang kalau hambanya itu beribadah kepadanya. Ya, di antaranya adalah kita berdoa kepada Allah. Allah senang. Ya, Allah senang kalau kita minta. Ya. Kemudian yang kedelapan yang kemarin kita juga terakhir kita bahas kemarin adalah yaitu hendaknya kita ketika berdoa itu yakin dengan ijabah Allah. Yakin bahwasanya Allah mendengar doa kita dan akan mengabulkannya. Ya, harus yakin. Ya. Dan nggak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang bisa mengangkat mara bahaya, mengangkat musibah dari kita kecuali Allah. Dan nggak ada yang bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali Allah juga. Ya, ini harus seorang muslim mukmin harus yakin ini di dalam jiwanya. Semua yang terjadi itu dengan kehendak Rabb-nya. Ya. Kita mendapatkan kesuksesan, keberuntungan, keuntungan dan lain sebagainya itu karena Allah, bukan karena kemampuan kita, kehebatan kita, ya tidak. Itu hanya wasilah saja. Begitu pula ketika kita tertimpa musibah, keburukan, ya maka semuanya adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kata Allah Subhanahu wa taala, kun fayakun, ya terjadi maka terjadilah, tidak ada yang bisa menolaknya. Ya meskipun diulang ya berkali-kali pasti kalau kata Allah gagal pasti gagal. Ya. Dan meskipun peluangnya itu kecil tapi kata kata Allah berhasil pasti berhasil. Itu harus kita yakini. Maka ketika terjadi suatu musibah penimpa kita, nggak perlu kita, wah ini masih menyalahkan fulan, 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 tidak. Ya, kita mengambil pelajaran, iya. Kita menjadi waspada, iya. Ya. Tapi tidak perlu kita kecewa, yakinlah bahwasanya semua adalah karena Allah yang menghendakinya. Jadi ini yang kedelapan, yakin dengan jawaban Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu 8 yang sudah kita bahas. Selanjutnya kita masuk kepada adab yang ke-9. Di antara adab-adab berdoa, adab yang ke-9 yaitu janganlah berdoa ya, dengan keburukan atas diri sendiri atau anak-anak atau harta benda kita. Jadi janganlah kita mendoakan keburukan ya, ya untuk diri kita, anak-anak ataupun harta benda kita. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau sedang safar bersama para sahabat beliau, maka ada di antara sahabat itu yang ketika naik onta, ontanya itu apa namanya agak rewel begitu, ya. Maka ketika untanya itu tidak bisa diatur, si penunggangnya ini pun melaknat untanya, ya. La'anakallah, semoga Allah melaknatmu, jadi melaknat untanya sendiri. Maka Rasulullah SAW pun langsung bersabda, man hadzal la'inu ba'irahu. Siapa tadi yang melaknat untanya? Ya. Maka sahabat pun menjawab, ana ya Rasulullah, saya tadi ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun memerintahkan, inzil anhu, turun kamu. Ya. Turunlah dari untamu tersebut. Fala tashabna bimal'unin. Jangan kamu mengikuti kita dalam rombongan ini bersama unta yang sudah engkau laknat. Ya, jangan. Ya, nggak boleh. Ya, ini peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai kita melaknat. Ya, maka Nabi SAW melarang. Fala tashabna bimal'un. Ya, jangan kamu bareng dengan kita menunggangi unta yang sudah kamu laknat ini. Jangan. Ya. Kemudian beliau pun mengingatkan, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata
fayastajibu lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mendoakan keburukan atas diri kalian sendiri. Janganlah kalian mendoakan keburukan atas anak-anak kalian sendiri. Dan janganlah kalian mendoakan keburukan atas harta benda kalian sendiri. Ya. Jangan sampai kalian ketika berdoa mengucapkan keburukan itu bertepatan dengan suatu waktu yang mana Allah apabila diminta pada suatu waktu tersebut langsung diijabah sama Allah. Ya. Nah, di sini hati-hati. Ya. Lisan kita ini harus dijaga. Jangan sampai kita sering di antara kita ini mendoakan keburukan, ya. Misalnya mendoakan kematian untuk dirinya sendiri, ya. Mampus apa saya dan lain sebagainya, ya. Atau kepada anak-anaknya, ya karena anaknya rewel kemudian wah kamu begini 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 misalnya. Jangan ditahan. Ya. Maka hati-hati para orang tua jangan sampai ya anak-anak itu justru mereka menjadi buruk akhlaknya itu karena lisan-lisan orang tuanya sendiri yang tidak bisa menjaganya. Maka ini pesan Rasulullah SAW kepada ya para ibu, ya jangan kalian mengucapkan keburukan untuk anak-anaknya, kasihan anaknya nanti. Ya. Oleh karena itu ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik. Ya. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya laknat itu adalah mendoakan agar seseorang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Imam Nawawi masuk ya doa-doa keburukan atas orang lain itu juga ya semakna dengan laknat, ya mendoakan kejelekan, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam laknat itu kalau sudah keluar dari lisan seseorang maka dia itu akan naik ke langit. Naik ke langit, pintu langit ditutup. Maka laknat ini akan kembali turun ke bumi. Kemudian ya dia akan mencari tempat untuk mendarat. Kalau orang yang dilaknat tadi atau benda ya itu memang pantas dilaknat akan mengenainya. Kalau tidak maka akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Makanya hati-hati. Ya. Kadang di jalan ya jadi serempet langsung mendoakan keburukan apa misalnya. Mudah-mudahan nggak bisa ini ya apa misalnya ya jangan hati-hati. Ya ditahan. Ya. Karena ya ditakutkan itu akan justru menyebabkan keburukan bagi diri kita sendiri. Ya. Dan laknat ini dalam segala bahasa, ya. Masuk kadang anak-anak muda itu karena ya kebanyakan meniru orang barat, ya nonton orang barat, mendengarkan, akhirnya melaknat dengan bahasa barat, ya. Kadang ditempel di stiker ya DAMN misalnya apa begitu. Itu kan kutukan, laknat, ya. Kadang mereka kesel, mereka pun mengeluarkan kalimat tersebut, mengutuk, ya. Maka ini berbahaya. Dan ini kadang tidak disadari oleh mereka sendiri. Maka ini berhati-hati. Ya. Jadi ini adab yang ke-9, janganlah kita mendoakan keburukan atas diri kita sendiri. Ya wah celaka saya, ya mampus saya, nggak boleh. Ya. Kemudian atau mendoakan atas ya anak istri kita, atas harta benda. Wah ini motor apa misalnya, mobil buruk misal, jangan. Ya. Doakan minta keberkahan pada mobil ini ya Allah, mudah-mudahan awet, mudah-mudahan bisa kembali sembuh, ya. Kalau macet-macet ya diruqyah, mudah-mudahan bisa. Ya. Jangan justru kita mendoakan kejelekan, keburukan. Selanjutnya adab yang ke-10. Ya, adab yang ke-10, teruslah berdoa jangan putus asa. Ya, berdoa itu harus terus. Ya, dan jangan putus. Ya, putus asa kalau misalnya belum terkabul, belum ada ijabahnya maka terus saja berdoa. Di dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yazal yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil."
akan senantiasa doa-doanya seorang hamba itu diijabah sama Allah selama dia tidak berdoa dengan sesuatu yang berisi kemaksiatan atau dosa. Dan selama dia tidak berdoa untuk memutuskan tali silaturahmi, ya pasti akan dijawab sama Allah. Malam yastajil, syarat selanjutnya adalah selama dia tidak tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa. Maka dikatakan, wahai Rasulullah, mal istijal, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa dalam berdoa? Ya. Apakah artinya kalau berdoa itu cepat-cepat, begitu ya, komat kamit apa? Apakah seperti itu maknanya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan yang dimaksud dengan tergesa-gesa adalah dia mengucapkan qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li fayastahsiru inda dzalika wa yada'u du'a. Yang dimaksud dengan orang yang terburu-buru ketika berdoa adalah dia mengatakan saya sudah doa, sudah bolak-balik saya berdoa, ya. Tapi enggak diijabah-ijabah juga tuh. Akhirnya dia pun merasa bosan dan akhirnya dia pun berhenti berdoa. Nah, ini namanya terburu-buru. Ya. Padahal paling baru berdoa, ya, paling baru sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, ya, sebulan, 2 bulan, atau setahun, 2 tahun itu, ya, itu baru sebentar. Ya, lihat Nabi Zakaria, ya. Nabi Zakaria ya, di dalam surat Maryam, surat ke-19, ya. Kalau kita baca dari awal surat Maryam itu, kisahnya Nabi Zakaria di situ, ya. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal 'admu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Ya. Dan ya, ketika disebutkan oleh Rabbmu tentang hambanya yaitu Nabi Zakaria, yaitu ketika dia berdoa menyeru Rabbnya dengan seruan yang lembut, seruan yang lirih. Ya, jadi berdoa itu dengan lembut sebagaimana doanya Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria pun berkata, ya, dia berdoa kepada Rabbnya, ya wahanal azmu minni, tulangku sudah rapuh ya Allah, sudah tua, ya, umurnya sudah ratusan. Ya. Sesungguhnya tulangku ini sudah lemah, wasta'al ra'su syaiba, ini ya Allah rambut ini sudah menyala, sudah putih, beruban, sudah putih semua. Ya. Tapi apa kata Nabi Zakaria? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi saya tidak pernah, ya Allah, untuk berdoa kepadamu ini aku merasa bosan, merasa putus asa, nggak pernah. Ya, terus dia berdoa kepada Allah, minta apa? Minta anak. Ya. Bayangkan seorang kakek ya yang sudah tua renta, kepalanya putih, ya, tinggal tulang saja masih minta anak, bayangkan. Ya. Dan nggak pernah bosan, terus ya, selama puluhan tahun minta. Ya. Makanya kalau kita misalnya baru setahun, 2 tahun, atau 10 tahun misalnya berdoa, kemudian kita merasa bosan, merasa lelah, ya, ya, maka belum ada apa-apanya dibanding Nabi Zakaria. Ya, dan juga para nabi lainnya. Ya, mereka berdoa tiada pernah lelah untuk mendoakan kaumnya, ya, berdakwah selama ya bertahun-tahun, bahkan Nabi Nuh ratusan tahun, ya, berdoa terus. Ya. Maka di sini berdoa itu adalah jangan sampai berputus asa. Saya sudah berdoa-doa, tapi nggak di ini, akhirnya apa? Berhenti doa. Ini termasuk terburu-buru. Ya. Maka terus minta sama Allah Subhanahu Wa Taala terus. Ya, jangan pernah bosan minta sama Allah. Justru semakin ya kita bisa berdoa saja itu sudah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika kita mau berdoa minta sama Allah itu adalah nikmat tersendiri. Nggak semua orang ya mau berdoa. Kebanyakan manusia lupa. Ya. Makanya dikasih musibah itu biar orang-orang ingat. Ya, salah satu hikmah di balik musibah itu ya seperti anak kecil dijiwit, ya, biar
sadar ya, sama Allah diberikan musibah. Orang kalau nggak pernah sakit, nggak akan pernah bersyukur tentang kesehatannya. Baru kalau sudah sakit, ya jerit-jerit, megap-megap, baru dia tahu. Ya, selama ini tuh dia sudah menyia-nyiakan nikmat itu. Ya. Kemudian ikhwan fillah, jadi itu yang adab yang ke-10. Ya, teruslah berdoa, jangan putus asa. Ya, doa terus. Ya. Kemudian yang ke-11 adalah jangan lupa berdoa ketika lapang. Ya, berdoa ketika kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi rezeki cukup. Ya, itu ketika kita justru enak, itu justru harusnya banyak-banyak berdoa. Dari situ tantangannya memang manusia banyak lupa ketika dia lapang. Ya, ketika dia banyak harta, berkuasa, sehat, seger bugur, lupa dia itu. Ketika sudah dicabut satu, ada masih lupa. Tapi kalau sudah ya kenikmatan tersebut hilang, baru dia menyesal. Ya, maka jangan lupa berdoa ketika kita kondisi lapang, ketika senang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita sekalian. Ya. Ingat pesan ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man sarrahu an yastajiballahu lahu 'inda syada'id wal karb falyukthir du'a fil rakha. Ya. Falyukthir du'a fil rakha. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang senang, barang siapa yang ingin Allah Subhanahu wa taala menjawab doa-doanya untuknya ketika dalam kondisi berat, dalam kondisi sulit, kondisi musibah. Kita pengen cepat diijabah sama Allah, maka kuncinya apa? Perbanyaklah doa ketika dalam kondisi lapang. Ya. Nah ini kan kebanyakan kita pengennya begitu. Ketika susah, ya Allah minta ini, ya Allah dimudahkan, tas langsung. Ya. Ternyata kuncinya apa? Ya, kuncinya adalah perbanyak doa ketika kita sedang senang. Ya. Karena memang manusia kebanyakannya ketika senang dia lupa, ketika susah baru ingat. Ya. Nah di sini ya, coba kita ketika senang ya itu kita perbanyak doa. Ya. Yang kita akui sendiri coba ketika kita sehat misalnya. Siapa sih ya, jarang sekali orang yang ya Allah alhamdulillah saya diberikan kesehatan, misalnya tulang masih sendinya masih bagus ya. Ya Allah berkahilah tulang ini semoga bisa terus sholat, bisa jalan ke masjid, bisa taat ya Allah. Ya. Diberikan apa misalnya ya badan sehat, paru-paru sehat, jantung sehat ya Allah berkahilah kesehatanku ini ya Allah semoga terus taat kepadamu. Kan jarang orang yang begitu. Baru ketika sakit ya Allah kakinya sudah pengapuran, sudah nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan ya Allah jerit-jerit minta ya sembuh ya. Ketika apa namanya ya jantungnya sudah kena apa misalnya itu kena diabetes, kena kolesterol baru dia ya Allah begitu. Tapi ketika sehat, ya jarang sekali manusia itu ya berdoa sama Allah, minta keberkahan atas nikmat tersebut. Ya, maka ini pengingat untuk kita sekalian. Ya, pengingat. Ya, hendaknya kita punya rezeki ya untuk membeli makanan. Disyukuri ya Allah berkahilah rezeki ini ya Allah begitu. Ya. Agar apa? Agar ketika kita ya kehilangan nikmat itu langsung bisa nanti kita berdoa dikembalikan lagi sama Allah begitu. Ya. Maka selalu ingat ketika senang itu. Man ta'arraf 'ala Allahi fi raha, ta'arraf 'ala Allahi fi raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah, ya. Cari wajah Allah, cari muka sama Allah. Ketika kamu senang, maka Allah pun akan ingat, Allah akan kenal sama kamu ketika kamu sedang susah. Ya. Kebanyakan manusia ketika senang lupa sama Allah, ya, bermaksiat sama Allah. Ya, ketika dia dalam kondisi senang dalam misalnya pernikahannya malah bermaksiat nggak sholat ya kemudian dia melanggar aturan-aturan Allah yang menampakkan auratnya dengan musik dengan mencukur
alisnya mentato dan sebagainya. Dalam kondisi senang dia lupa. Maka nanti ketika keluarganya ada kesulitan di tengah jalan, ya, akhirnya pertolongan itu tidak datang. Ya. Maka ketika senang justru ingat aturan Allah, kenali batasan-batasan Allah. Ya'rifka fi syiddah, Allah akan mengenali kamu juga ketika sedang susah. Ya. Kemudian yang ke-12, adab yang ke-12 yaitu mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya. Mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya. Ini salah satu adab yang penting, ya, kita mendoakan orang-orang yang kita kenal, ya, dan kaum muslimin secara umum kita doakan, ya, tanpa sepengetahuan dalam doa-doa kita. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, da'watul mar'il muslimi li akhi bidhadil ghaibi mustajabah. Doa seorang muslim bagi saudara muslim lainnya tanpa sepengetahuannya adalah doa yang mustajab, pasti diijabah, dikabul oleh Allah. Inda ra'sihi malakun muwakkalun. Karena di samping kepala setiap muslim itu ada malaikat yang ditugaskan. Kullama da'a li akhi bi khairin. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat itu pun mengucapkan amin walaka bimithlin. Semoga Allah mengabulkan doamu dan untukmu semisalnya pula. Ya, dan untuk kamu juga. Maka khawanafilah, ya, kita nggak rugi ketika kita mendoakan saudara-saudara kita, bahkan mendoakan orang-orang yang memusuhi kita, ya, orang-orang yang benci, yang hasad kepada kita, doakan mereka semua. Ya, sebagai ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Doakan mereka dengan hidayah. Nggak ada ruginya sama sekali. Ya Allah, berikanlah tetangga saya itu rezeki, ya Allah, kasihan dia sedang dililit hutang, ya Allah. Amin, kamu juga. Gitu. Ya. Ya Allah, berikanlah kesehatan, kesembuhan bagi, ya, saudara saya yang sedang sakit itu, ya Allah. Amin, kamu juga. Ya. Jadi tidak ada ruginya sama sekali. Ya. Bahkan kita pun didoakan malaikat. Kenapa Nabi SAW sampai, ya ini kan motivasi yang luar biasa, begitu ya. Kalau kamu doakan, kamu juga dapat, begitu kan. Ya. Ini kan motivasi. Kenapa kok kita sampai dimotivasi demikian luar biasanya ini dalam hadis tadi? Ya. Jawabnya adalah karena memang manusia itu malas mendoakan saudaranya. Manusia itu jarang sekali. Ya. Dulu para salaf dahulu mendoakan, ya, mulai dari mendoakan diri sendiri, bapak ibunya, ya, suami istrinya, anak-anaknya, ya, cucunya, saudara-saudaranya. Itu satu persatu disebut dalam, ya, sholat-sholat mereka. Ya, ketika di malam hari itu jadi sampai waktu itu rasanya kurang. Kan betapa banyak orang yang ingin kita doakan. Ya. Misalnya saudara-saudara kita yang belum ngaji, masih jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya, kita kan satu persatu, ya Allah doa. Misalnya paman A, paman B, paman C, ya, belum anak-anaknya, sepupunya, kita kan pengen mendoakan semuanya, ya. Dan ini dulu dilakukan oleh para salafus salih. Mereka doakan bahkan tetangganya satu persatu, dibayangkan tetangga disebutkan satu persatu, ya. Belum teman-temannya, guru-gurunya, murid-muridnya, luar biasa. Nggak cukup. Ya. Kenapa kok doanya doa tanpa sepengetahuan itu adalah doa yang mustajabah? Karena di situ ada unsur keikhlasan. Kalau sudah ikhlas tulus itu luar biasa. Ya. Jangan remehkan amalan hati yang satu ini. Ya. Mendoakan tanpa sepengetahuan itu kan berarti tulus, ikhlas. Ya. Makanya doanya orang tua itu mustajabah. Kenapa? Karena paling tulus. Ya. Makanya di antara kehilangan seorang anak ketika orang tuanya meninggal, di antara kehilangan yang paling besar nggak ada lagi yang doakan dia dengan tulus. Siapa coba yang paling tulus selain orang tua kita doakan? Ya, apalagi ibu kita. Ya, paling tulus. Makanya ketika kehilangan ibu itu, wah, kehilangan yang sangat besar. Ya, kan senantiasa minta doa sama ibu, ya, sama ayah, orang tua kita. Jadi itu adab yang ke-12. Kemudian yang terakhir, atau mungkin yang terakhir ini masih perinciannya butuh, ya, waktu yang panjang. Yang ke-13 yaitu adalah mencari waktu-waktu berdoa yang mustajab.
ya, memilih ada waktu-waktu khusus. Jadi semua waktu kita dianjurkan untuk berdoa. Tapi ada waktu-waktu khusus, ya. Nah, ini insya Allah akan kita bahas mungkin besok nggih, Pak Ramdhani nggih. Besok kita Insya lanjutkan Allah lagi Ustaz, kita lanjutkan Ustaz. tentang waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa. Dan mungkin ini yang materi yang kita bisa bahas pada sore hari ini. Ya, mudah-mudahan manfaat. Jadi kita review sedikit ya sebelum saya tanya jawab, mungkin 1-2 pertanyaan. Tadi ada pada berdoa, yang pertama menghadap ke arah kiblat, mengangkat kedua tangan, kedua. Ya. Yang ketiga memuji Allah dan bersalat atas Nabi. Keempat yaitu menyebut Asmaul Husna. Ya. Kemudian yang kelima berdoa dengan suara lembut. Yang keenam mengulang doa sebanyak 3 kali. Yang ketujuh berdoa sebanyak-banyaknya. Yang kedelapan yakin dengan ijabah Allah. Yang kesembilan jangan mendoakan kejelekan ya, atas diri sendiri, anak-anak dan harta benda kita. Yang ke-10 terus berdoa jangan putus asa. Yang ke-11 jangan lupa berdoa ketika kondisi lapang. Yang ke-12 mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya. Dan yang ke-13 yaitu mencari waktu yang mustajab ya. Yang insya Allah tafsilnya perinciannya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, ya kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kami kembalikan mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan silakan Kang Ramdhani. Masih belum ada yang masuk Ustaz? Oh nggih. Ya alhamdulillah kalau memang tidak ada pertanyaan berarti memang sudah jelas nggih. Ya mudah-mudahan tinggal bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan ya. Dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk akhirat kita. Jika memang tidak pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini dan kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qarib. Allahumma ighfir lana dzunubana wastur uyubana fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.